Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Pratiwi dari Program Studi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan paket Tracer 2.3.2.6 tentang configuring PAP dan CHAP Authentication. Sebelum mengerjakan, jangan lupa masukkan user profil kita terlebih dahulu. Kemudian emailnya. Kemudian kita oke, lalu kita yes. Sebelum mengerjakan, di sini ada petunjuk yang dapat kita lakukan untuk mengerjakan langkah-langkah paket tracer ini. Di sini ada 3 part. Part yang pertama, kita disuruh meninjau konfigurasi perutelan. Kedua, kita mengkonfigurasi PPP sebagai metode enkapsulasi. Dan yang terakhir, part yang ketiga, yaitu mengkonfigurasi PPP autentikasi. Langsung saja kita masuk ke part yang pertama. Di sini sudah ada stepnya. Step yang pertama, kita disuruh melihat konfigurasi yang sedang berjalan di semua router. Caranya, kita masuk ke router 3 atau R3, bagian CLI, kemudian kita enable, kemudian kita show run. Nah, ini tampilannya. Ada interface serialnya. Selanjutnya, kita lihat lagi step selanjutnya. Step yang kedua, kita disuruh menguji konektivitas antara komputer dan server web. Langsung saja masuk ke PC. Bagian desktop, kemudian pilih command prompt. Kemudian coba kita ping IP 209.165.200. Nah, ini artinya berjalan IP-nya. Dan kita tes juga, coba yang di laptop, bagian desktop, kemudian command prompt ping 209.165.200. Apply juga. Setelah itu kita lihat lagi petunjuk selanjutnya. Kita langsung masuk ke part yang kedua. Untuk step yang pertama, kita disuruh mengkonfigurasi R1 untuk menggunakan enkapsulasi PPP dengan R3. Nah, ini ada perintahnya. Kita coba lakukan. Bagian R1, bagian CLI. Dan kita enable. Lalu configure terminal. Integer /0/0/0/0. Kemudian kita masukkan encapsulation PPP. Setelah itu kita lihat lagi petunjuk selanjutnya. Masuk ke step yang kedua, kita disuruh mengkonfigurasi R2 untuk menggunakan enkapsulasi PPP dengan R3. Masuk ke R2, bagian R2, bagian CLI, enable, lakukan sama perintah seperti yang tadi di R1, integer s0/0/1. Encapsulation PPP. Kemudian accept.
Setelah itu kita lihat lagi, masuk ke step yang ketiga, kita disuruh mengkonfigurasi R3 menggunakan enkapsulasi dengan R1, R2, dan ISP. Caranya masuk ke bagian R3 dulu. Kita config, tadi belum dikonfig. Integer s0/0/6. Kita masukkan encapsulation PPP. Integer s0/0/1. Kemudian encapsulation PPP. Kemudian integer lagi s0/1/0 dan encapsulation, lalu kita exit. Setelah itu kita lihat lagi step selanjutnya. Step yang keempat, kita disuruh mengkonfigurasi ISP untuk enkapsulasi PPP dengan R3. Caranya kita masuk ke bagian ISP-nya, kita klik internet ini, kemudian kita klik ISP, bagian CLI, kita enable, kemudian configure terminal, and integer s0/0/0 encapsulation PPP. Setelah itu kita keluarkan, kita kembali ke gambar yang pertama. Caranya ini. Selanjutnya kita masuk step selanjutnya. Step kelima, kita disuruh tes konektivitas untuk web servernya. Masuk ke PC, kemudian command prompt lagi, tapping IP 209.165.200.2. Hasilnya replay, berarti berhasil. Selanjutnya kita coba juga yang di laptop. Ping 09. Hasilnya replay juga. Setelah itu kita lihat lagi langkah selanjutnya. Kita masuk ke part yang terakhir, yaitu part ketiga. Untuk step pertama ini, kita disuruh mengkonfigurasi autentikasi PPP PAP antara R1 dan R3. Caranya masuk bagian router 1 atau R1, dan kita enter. Kita masukkan username R3 secret class. Kemudian masukkan integer s0/0/0 dan PPP authentication PAP. Kemudian PAP PPP passwordnya yaitu Cisco. Setelah itu kita masuk ke router 3 atau R3. Kita lakukan perintah sama seperti tadi. Username R1 Cisco, integer s0/0/0, kemudian PPP authentication PAP, dan PPP username R3, passwordnya yaitu adalah class.
Setelah itu kita silang, kemudian kita masuk ke step yang kedua. Itu kita disuruh mengkonfigurasi autentikasi PPP PAP antara R2 dan R3. Caranya masuk ke bagian router 2 atau R2, kita enter, kemudian kita masukkan username R3 secret class, kemudian integer s0/0/1, kemudian masukkan ppp authentication PAP, kemudian ppp PAP same username R2, passwordnya yaitu Cisco. Kita silang, kemudian kita masuk ke bagian R3, masukkan lagi username-nya, kita exit dulu. Cisco and integer s0/0/1, dan ppp authentication PAP, kemudian ppp PAP same username 3, passwordnya yaitu class. Kemudian kita silang, kita masuk ke step selanjutnya. Step ketiga disuruh mengkonfigurasi autentikasi PPP PAP antara R3 dan ISP. Caranya masuk ke bagian ISP-nya, klik dulu internet ini, kemudian masuk ISP. Kemudian kita exit dulu. Kita masukkan hostname-nya jadi ISP. Masukkan username 3 secret Cisco. Kemudian masukkan integer s0/0/0 dan ppp authentication cap, dan enter. Setelah itu kita masuk, kita silang, kemudian kita balik lagi ke R3. Kita exit dulu, masukkan username ISP secret Cisco, kemudian masukkan integer s0/1/0 dan ppp authentication cap. Selesai. Kita lihat lagi perintah selanjutnya. Ini adalah perintah terakhir dari pengerjaan PKA ini, yaitu disuruh tes connectivity-nya antara komputer dengan web servernya. Cara masuk ke PC, kemudian command prompt, kemudian kita ping IP-nya 209.165.200. Reply berarti berhasil, dan kita coba lagi yang di laptopnya.
apply juga berarti berhasil. Artinya pengerjaan pakai tracer 2.326 sudah selesai dan di sini nilainya sudah mencapai target yaitu 90/90. Baiklah, sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.